Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wal istiqamah. Alhamdulillahilladzi amarana bis sabri was salah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amas, salah satu kader IAIBF dari kota Tuban, Jawa Timur. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang saya dapatkan di IAIBF, dan ini menjadi materi yang sangat penting kiranya memberikan dampak terbaik bagi kehidupan saya beberapa tahun terakhir ini. Materi ini adalah materi mengenai 4 fundamental hubungan yang harus kita perbaiki. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak mungkin menjalaninya datar-datar saja. Kita pasti akan mendapati hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar rencana, bahkan di luar ekspektasi kita. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang bisa kita rencanakan, akan tetapi hasilnya tetap bukan kita yang menentukan. Maka dari itu, sungguh manusia ini adalah makhluk yang lemah. Manusia ini adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Manusia ini akan berputus asa pada akhirnya dari semua usaha yang dilakukan ketika dia tidak tahu harus bergantung kepada siapa atas semua tujuan hidupnya. Maka dari itu, 4 fundamental ini menjadi sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. 4 materi penting itu adalah, yang pertama, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan makhluk dengan Khalik ini tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa dilepaskan bagi seorang hamba yang menginginkan kehidupannya menjadi berkah dan terarah. Bagaimana mungkin seorang manusia, seorang muslim, dia memiliki tujuan-tujuan yang besar, dia memiliki harapan-harapan yang besar, cita-cita dan keinginan yang besar, akan tetapi dia melupakan bahwa semua itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagi seorang muslim untuk memperbaiki kehidupannya, maka terlebih dahulu dia harus memperbaiki kehidupannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu banyak jalannya. Kita mendekatkan diri dengan cara menjalankan ibadah-ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang wajib maupun yang sunnah. Semua hal ini bisa kita lakukan dengan niat yang sungguh-sungguh. Semua ini bisa kita lakukan dengan cara yang kita bisa. Semua ini bisa kita lakukan dari hal-hal yang terkecil, dan kita mulai dari hal-hal yang terdekat. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, di sini tentu kita bukan dalam rangka untuk menggurui, kita saling belajar bagaimana kita memberikan gambaran bahwasanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Bahkan ketika seorang muslim dia mengalami suatu keadaan yang tidak diharapkan sama sekali,
akan tetapi dia masih bisa bertahan dan menjalani kehidupannya dengan baik-baik saja. Disitulah terletak rahasia keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setara besarnya dengan seberapa besar keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pasti akan datang bagi semua manusia, setara dengan kapasitas masing-masing manusia yang hidup di dunia ini. Dan selama kita hidup tidak akan pernah mungkin terjeda, masalah akan datang silih berganti. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Itulah kunci, di mana kunci itu permasalahan akan selesai ketika kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadi keadaan yang memperbaiki keadaan yang lainnya. Sebagaimana 3 kunci fundamental yang lainnya dalam memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita boleh sampaikan 4 fundamental hubungan yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Dan yang keempat, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan dengan orang tua. Memperbaiki hubungan dengan orang tua adalah menjadi suatu kewajiban bagi seluruh anak yang terlahir dari orang tuanya. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, apapun keadaan orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Maka di sini pastinya kita harus sering-sering menambah ilmu, sering-sering melakukan perenungan, sering-sering mengevaluasi diri. Jangan sampai begitu usia orang tua kita yang terbatas itu hampir berakhir, sementara kita tidak sama sekali memiliki niatan untuk memperbaiki semua hubungan itu atau semua keadaan itu. Maka bagi seorang muslim dan bagi seorang kader IBF, memperbaiki hubungan dengan orang tua adalah menjadi salah satu kunci fundamental untuk menjalani kehidupan yang baik. Kita tidak mungkin bisa ada di dunia ini tanpa melalui perantara orang tua kita. Maka disitulah nanti akan bisa kita urai bagaimana seharusnya kita meletakkan peran kita di hadapan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Bersyukurlah kita semuanya yang masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang tua kita. Maka berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita miliki keadaan kita saat ini, dengan segala kemampuan kita bisa memberikan pengabdian kita kepada orang tua. Kita bisa memperbaiki semua hubungan-hubungan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua kita meninggal dalam keadaan memendam rasa sakit hati terhadap kita. Tentunya kita juga berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ridho kita dari orang tua. Sebagaimana yang disebutkan juga bahwasanya ridho Allah itu tidak mungkin turun kepada seorang anak ketika ridho orang tua ini belum diberikan kepada anaknya. Maka dari itu, yang pertama tadi kita membahas mengenai ridho kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua ini memperbaiki hubungan dengan orang tua. Maka memperbaiki hubungan kita dengan Allah ini nanti akan turun kepada memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Dua hubungan ini yang kita perbaiki, ibaratkan kita berjalan dari tempat yang gelap gulita, maka semakin kita perbaiki, maka akan semakin mendekat kita kepada cahaya-cahaya.
Ada banyak keberkahan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diberikan kepada seorang anak kecuali melalui orang tua. Maka berbicara mengenai 4 fundamental ini, khususnya mengenai orang tua, ini adalah persoalan bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak menjadi soal dia menjadi orang yang miskin atau yang kaya. Tidak menjadi soal dia menjadi orang yang bermanfaat atau tidak. Itu bukan menjadi hal yang pertama. Akan tapi yang menjadi hal utama adalah bagaimana dia bisa memposisikan diri di hadapan orang tuanya sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang mendapatkan ridho, dan orang tuanya tahu bahwa anaknya adalah anak yang akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang lain. Sahabat-sahabat EBF yang saya banggakan, yang ketiga adalah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Memperbaiki hubungan kita dengan keluarga adalah menjadi satu hal di antara 4 hal yang paling penting. Menjalani peran di dalam keluarga, di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak, di lingkungan keluarga, memang tidaklah mudah. Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar dugaan, atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi, dalam konteks memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, maka apa saja yang bisa kita lakukan, kita harus upayakan. Semua ini menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa kita tinggalkan sama sekali, karena selama kita hidup di dunia ini, kita berdampingan dengan orang-orang yang kita cintai di dalam rumah kita, istri kita, dan anak-anak kita. Sebagaimana juga yang diajarkan di IBF, bahwasannya keluarga adalah klien utama kita. Maka bagaimana bisnis kita itu bisa menjadi pengcover semua upaya kita untuk menjadikan keluarga itu sebagai customer utama kita. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena menjaga hubungan dengan keluarga juga akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dan yang lebih besar lagi. Ketika keluarga itu sudah terbangun dengan baik, komunikasi suami dan istri menjadi baik, maka dia akan berbicara bagaimana membesarkan anaknya, bagaimana berbicara tentang masa depan anaknya, bagaimana berbicara tentang cita-cita keluarga ini mau dibawa kemana, apa yang menjadi tujuan dari kehidupan di dalam rumah tangga ini. Di IPF juga diajarkan bagaimana kita bisa menjawab mengenai be, do, have. Kita mau menjadi apa, kita mau melakukan apa, dan kita ingin memiliki apa. Maka sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu di sebuah forum yang insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hubungan kita kepada orang tua kita, dan memperbaiki keadaan kita di dalam rumah kita. 3 hal ini akan menjadi surga bagi seorang muslim. Dia dekat dengan Tuhannya, dia dekat dengan orang tuanya, dia dekat dengan keluarganya, dan mendapatkan keridhaan. Bisa kita bayangkan ketika seorang suami keluar dari rumah, meniatkan dirinya untuk melakukan sesuatu, dan dia niatkan untuk kebaikan orang banyak misalnya, dia sudah tahu dia berbekal ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia berbekal ridho dari orang tuanya, dan dia berbekal ridho dari keluarganya. Maka semua tujuan baik yang dilakukan ketika keluar rumah, semuanya akan menjadi ringan. Semuanya akan menjadi
mudah, walaupun tidak serta-merta semuanya akan begitu saja mudah. Akan tetapi yang menjadi kunci adalah ketika ia berbekal ridho dari Allah, dari orang tua dan dari keluarganya, dia keluar rumah dalam keadaan penuh keyakinan bahwa yang dijalaninya adalah perkara yang benar, perkara yang baik dan membawa maslahat. Dan ketika dia keluar juga, dia menyadari bahwa dia adalah seorang leader yang tidak mungkin menyia-nyiakan kehidupannya begitu saja. Maka sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, 3 fundamental di atas yang sudah kita bahas di awal sungguh sangat tidak bisa kita tinggalkan. Kalau boleh mencontohkan, khususnya bagi saya sendiri, secara pribadi di dalam keluarga, selama 2 tahun terakhir saya bergabung di forum IBF ini, rasanya 4 hal inilah yang saya jalani, yang saya coba terapkan memperbaiki hubungan-hubungan baik dengan Allah, dengan orang tua dan dengan keluarga. Dan ini sangat memberikan dampak yang cukup berarti. Kita bisa lebih menyayangi istri kita, menyayangi anak-anak kita. Kita bisa berpikir lebih jernih mengenai masa depan kita semuanya, memperbaiki cita-cita atau menyusun cita-cita yang lebih baik lagi. Dan kita rembuk bersama anggota keluarga di dalam rumah kita. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, 3 fundamental. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Setelah hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, atau ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah kepada manusia tidak hanya melakukan kebaikan untuk dirinya, akan tapi juga orang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada hambanya bahwa kita harus bersedekah, bahwa kita harus berinfak di jalan Allah, bahwa kita harus peduli kepada sesama, dan seterusnya. Tidak lupa juga dalam memperbaiki hubungan dengan sesama ini, juga kita bisa memerankan diri sebagai manusia yang sebisa mungkin tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak melahirkan ridho dari orang lain. Maka ridho dari sesama ini menjadi sangat penting, karena kita hidup di dunia ini bergaul dengan semua orang di dunia ini. Semua yang kita temui dalam usaha atau dalam kehidupan sehari-hari, semuanya tidak satupun yang tidak penting. Maka ketika kita memerankan diri menjadi seorang pemimpin, menjaga 4 hubungan tadi tidak mungkin kita tinggalkan. 4 hal tadi menjadi sebuah keharusan yang harus kita jalani sebaik-baiknya, dengan terus belajar dan belajar lagi. Bahwa seperti yang kita bahas di awal tadi, masalah tidak akan pernah habis berdatangan. Masalah akan datang terus bertubi-tubi. Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi semua masalah yang datang? Bagaimana kita meletakkan keyakinan bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya? Bahwa ketika kita menjalankan peran kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, dan sebagai tetangga dan sesama bagi khalayak ramai, kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Mohon maaf juga kalau masih belum sempurna
karena terus terang kami masih baru belajar dan tentunya sangat mohon bimbingan dari para senior kami. Mohon diberikan ilmunya oleh guru-guru kami dan mohon ridhonya dari semua. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli Indonesia, bela Indonesia.